Shalom Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, haleluya. Yang di rumah maupun yang dimanapun kalian berada, kita percaya Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita, amin. Sebab begitu kita mau katakan tangannya tak pernah terlambat untuk menolong kita. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Semuanya katakan tangannya. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Semuanya bisa tepuk tangan, katakan tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lebih lagi tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Semuanya lambaikan tangannya, katakan tangannya. Yes, tangannya. Haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Lebih lagi saudaraku, katakan tangannya.
sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita bawa hati kita. Dia terlalu baik dalam hidup kita. Dia terlalu besar, terlalu ajaib dalam hidup kita. Sebab itu saya mengajak saudara, bawa hatinya. Curahkan isi hatimu, curahkan cintamu yang begitu besar. Sebab dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan, selain kita datang untuk menyembah Dia, untuk datang membawa penyembahan yang terbaik buat Tuhan, dan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap
ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, oh, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari saudara katakan, terlalu banyak, yes, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, oh, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, oh, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sekali lagi kita katakan, inilah pengakuan kita kepadanya. Katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan, angkat suaramu sembah Dia, naikkan syukurmu padanya. Biarlah Dia yang kita sembah, biarlah Dia yang kita sanjung. Angkat suaramu, puji namanya, sebab Dia luar biasa.
kasih. Siara la 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 la. Siara la 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 la. Ya na 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 mo siara la 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 la. Siara la 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 la. Siara la 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 la. Siara la 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 la. Yes, pandang dia, sembah dia. Dia baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Besar mulia kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau
Yesus, pandang salibnya, mari kita katakan, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah. Sekali lagi katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur, terima kasih Tuhan, buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Oh, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya. Sungguh maha mulia, sungguh maha terindah Engkau Yesus di dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, pujian penyembahan pada hari ini yang kami naikkan kepadamu, berkenan kepadamu, harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebab ini kami Tuhan berterima kasih atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami, atas pengorbanan-Mu di kayu salib di dalam hidup kami. Kau telah mencurahkan darah-Mu untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat hari ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Khususnya buat kota kami tercinta Yesus, Cilegon, Serang, Banten Bapa. Kami bawa Bapa kota kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau akan membentuk buat kota kami ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga pertobatan akan terjadi di kota kami. Sehingga nama-Mu bisa dinaikkan di kota kami ini Tuhan. Kami juga bawa gereja kami Tuhan di hadapan-Mu. Bawalah gereja kami Tuhan Yesus, khususnya jemaat-Mu Tuhan. Bawa Tuhan Yesus, bawa terus Tuhan, bawa Tuhan. Apa yang jemaat-Mu inginkan Tuhan, Engkau turunkan mukjizat-mukjizat yang terjadi di kehidupan mereka Tuhan. Maupun yang lagi sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga bawa Tuhan full timer kami, gembala kami Bapak, wakil gembala kami Tuhan, serta semua full timer yang bekerja di gereja kami ini Tuhan. Kau satukan visi hati-Mu Tuhan untuk menaikkan, untuk meninggikan nama-Mu di kota Cilegon ini Bapak. Kiranya Bapak hari ini Bapak, semuanya Bapak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga bawa Bapak, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada hari ini menjadi rema buat kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan, ini kami Tuhan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam ibadah online. Pada hari ini kita memasuki bulan April dan saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bekerja di dalam kerajaan Allah.
Kalau saudara memahami hal ini, maka saudara akan bisa melakukan pekerjaan dengan cara pikir yang tepat dan benar. Baik saudara, pada saat menyelidiki firman Tuhan tentang hal ini, saya mengadakan sebuah riset. Jadi saya cek di Google, ada berapakah tokoh di dalam Alkitab. Ternyata ada 3.000 nama kurang lebih tokoh di dalam Alkitab. Ya, banyak sekali. Tapi saya hanya mencoba mengamati atau mempelajari orang-orang yang berperan penting ya, dan cukup penting di dalam Alkitab. Jadi setelah didata kurang lebih ada 384 tokoh yang berperan penting atau cukup penting di dalam Alkitab. Nah, kemudian saya mendata 384 tokoh ini, saya mendata profesi mereka, ya menarik sekali. Nah, baik, mari kita lihat ya pendataan profesi tokoh-tokoh Alkitab. Jadi di dalam Alkitab itu ada banyak profesi ya dari tokoh-tokoh Alkitab. Saya bagi dalam kurang lebih 5, ya ada 5 profesi. Yang pertama adalah profesi imam, nabi, rasul, diaken. Artinya orang-orang yang berhubungan dengan masalah ibadah, kerohanian, ya, kenabian, kerasulan. Orang-orang yang boleh dibilang full-timer gitu ya, kalau sekarang ini disebutnya. Full-timer kerohanian ya, seperti kalau sekarang ini pendeta gitu kan. Pengerja-pengerja gereja dalam arti yang sudah full-timer. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah pemilik bisnis, ya. Pemilik bisnis itu bisa petani, peternak, ya, orang-orang yang bergerak di dalam bidang-bidang yang menghasilkan sesuatu produk, ya. Di dalam Alkitab itu ditulis banyak sekali pemilik bisnis. Kemudian bangsawan, bangsawan ini adalah orang-orang dari keluarga raja, ya, entah raja, ratu, pangeran, putri, ya, keluarga kerajaan. Ya, itu bangsawan. Kemudian ada pejabat negara, ya, perdana menteri, bendahara negara dan sebagainya. Ya, tentara juga termasuk di dalamnya. Dan terakhir saya masukkan di situ dalam list saya yaitu kelompok wanita atau ibu rumah tangga seperti Sarah, Ribka, Rahel dan sebagainya. Mereka tidak termasuk sebagai pemilik bisnis dan bukan bangsawan dan sebagainya, tapi sebagai ibu rumah tangga. Nah, akhirnya saya dapati jumlahnya karena saya selidiki satu demi satu nama-nama tersebut. Kemudian saya tulis ya, misalnya Henoh misalnya, itu apa pekerjaannya, Nuh apa profesinya, saya tulis Ayub itu siapa, satu-satu saya data, saudara. Dan saya dapati, saudara, ternyata kelompok imam, nabi, rasul, diaken atau rohaniwan itu ada 114 orang ya di dalam Alkitab. 114 orang. Kemudian pemilik bisnis itu ada 102 orang. Bangsawan ada 80 orang. Pejabat negara, tentara, dan lain-lain itu 58 orang. Dan terakhir wanita atau ibu rumah tangga ada 30 orang. Jadi total semua ada 384 orang. Ya, jumlahnya saudara bisa lihat di situ seperti yang saya sebutkan. Nah dari jumlah ini kemudian saya buat kalkulasi presentasenya. Jumlah total 384 orang, maka saya bagi 2 lagi. Yang disebut full-timer atau imam, nabi, rasul, diaken, orang-orang yang bergerak di bidang kerohanian, itu ada 114 orang. Sementara orang-orang yang disebut sekuler, artinya yang tidak bekerja dalam bidang kerohanian, ada 270 orang. Nah, saudara bisa lihat ini, ya total 384, full-timer 114, sekuler ya kita sebut orang-orang ini ya, kalau zaman sekarang disebutnya sekuler, itu 270 orang. Nah, kalau kita hitung dalam persentase, maka 384 orang itu adalah 100%, maka jumlah full-timer, orang-orang yang bergerak dalam kerohanian, ada 30% saja di dalam Alkitab. Jadi dari seluruh jumlah tokoh ini, orang yang bergerak dalam kerohanian yang full-timer itu cuma 30%.
Selebihnya justru orang yang bergerak di luar bidang kerohanian, atau kalau kita sebut sekarang ini sekuler, itu ada 70%. Nah, saudara bisa bandingkan, saudara. Ternyata jauh lebih banyak orang-orang yang bergerak atau profesinya bukan sebagai rohaniwan di dalam Alkitab. Nah, ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Alkitab itu kita pikir seluruh manusia yang di dalamnya adalah orang-orang yang bergerak di bidang kerohanian. Padahal saudara kalau lihat data ini, yang tentu saja saya lakukan seakurat mungkin, kalau saudara perlu menyelidiki sendiri, saudara bisa lakukan yang sama. Saudara akan dapati kurang lebih hanya 30% saja orang-orang yang boleh dibilang bergerak secara full time dalam kerohanian. Selebihnya di luar itu, pemilik bisnis, bangsawan, pejabat negara, tentara, ibu rumah tangga, totalnya ada 70%. Dari sini bisa kita simpulkan, ya dari jumlah ini bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah kita lihat di sini Yusuf, ya contoh-contohnya nih, Yusuf, Ayub, Boas, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, Esther, Mordekai, dan lain-lain ya kalau saya sebutkan terlalu panjang dan lama. Mereka sama sekali tidak terhubung dengan peribadatan di bait Allah. Tetapi mereka memiliki peranan yang sangat penting di dalam Alkitab. Nah, ini menarik. Mereka nggak ada hubungan sama sekali dengan pelayanan di tempat ibadah, di bait Allah. Mereka nggak ada sama sekali hubungan, keterkaitan. Bahkan mereka banyak tinggal di negeri-negeri asing. Ya, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, Esther, itu tinggal di negara-negara Babel, Persia, dan sebagainya yang tidak ada peribadatan seperti orang Yahudi malah. Mereka tidak terhubung sama sekali dengan tata cara sistem agamawi Yahudi, tetapi peran mereka sangat penting dalam Alkitab. Dan di sini saya berani bilang merekalah pengubah-pengubah sejarah, merekalah pengubah bangsa. Dan merekalah pelaksana misi Tuhan di dunia ini. Sekalipun mereka tidak terlibat dalam pelayanan kerohanian. Nah, ini saudara perlu perhatikan. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa pandangan bahwa melayani Tuhan dan berperan dalam kerajaan Allah hanya dapat dilakukan di gereja atau dalam pelayanan kerohanian sangatlah keliru. Jadi kalau orang berpikir, oh saya mau melayani Tuhan, saya mau berperan, saya mau bekerja di dalam ladang Tuhan, dalam kerajaan Allah. Berarti saya harus melayani di gereja, berarti saya melayani dalam ibadah, berarti saya melayani dalam bidang kerohanian. Maka saya mau bilang, itu pandangan sangat keliru. Karena di dalam Alkitab justru nggak semua orang bergerak di bidang kerohanian. Yang tadi kita sebut, orang-orang yang bekerja, bergerak, berprofesi, bahkan di negeri-negeri kafir sekalipun, mereka justru menjadi alat Tuhan yang dahsyat untuk melaksanakan misi dan visi Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi pandangan kalau kita bilang, oh saya mau melayani Tuhan, berarti saya harus jadi full timer. Itu keliru, itu sangat salah, saudara. Dari sini bisa kita lihat, dari data yang saya sampaikan tadi, bisa kita lihat bahwa pandangan ini keliru. Nah, mari kita akan lihat, saudara, kenapa bisa ada pembagian seolah-olah ada perbedaan antara dunia sekuler dan dunia kerohanian. Siapa yang buat? Siapa yang membuat ini jadi seolah-olah ada perbedaan antara dua hal itu? Maka saya mau bilang, saudara, manusialah yang membedakan, yang membuat perbedaan antara dunia sekuler dan dunia kerohanian. Tuhan tidak pernah membedakan hal itu. Manusia yang buat ini, manusia yang bikin ini, saudara. Tuhan gak pernah membuat itu. Di dalam Alkitab tadi kita lihat. Mereka tidak membagi hal itu menjadi dua bagian yang berbeda. Abraham, Ayub, ya Yusuf, Daniel tidak berpikir bahwa yang mereka lakukan itu duniawi atau sekuler. Enggak. Mereka dalam profesi mereka berpikir bahwa inilah profesi saya yang saya kerjakan untuk melakukan visi Tuhan. Bukan harus di bait Allah dan sebagainya.
Nah, akibatnya kalau kita membedakan antara dunia sekuler dan dunia kerohanian, akibatnya adalah ini, saudara. Maka kita akan berpikir bahwa urusan dengan Tuhan atau Tuhan berurusan dengan kita hanya pada hari Minggu saja. Kenapa? Ya karena pada hari Minggu kita sedang ibadah. Jadi kita berurusan dengan Tuhan atau Tuhan berurusan dengan kita ya hanya hari Minggu. Karena itu waktunya Tuhan. Itu waktunya kita ibadah. Di luar itu Tuhan gak ada urusan dengan kita. Karena kita yang membedakan, saudara. Jadi akhirnya begini. Di gereja atau pada saat jam ibadah dan pelayanan, ya, pada saat ibadah dan juga pelayanan gereja, kita bersikap dan berperilaku sebaik dan sekudus mungkin. Ya karena kita lagi berurusan sama Tuhan. Jadi perkataan kita harus baik, pikiran kita harus benar, melakukan pelayanan sekudus mungkin, ya, berusaha sebaik mungkin. Tapi pada saat kita bekerja atau berbisnis, kita berperilaku sangat duniawi. Kenapa? Ya karena kita pikir Tuhan nggak ikut campur dalam urusan bisnis atau pekerjaan kita. Tuhan hanya urus masalah ibadah kita di gereja. Nah ini berbahaya sekali. Akibatnya saudara, waktu kita ibadah, kita kayak malaikat. Karena kita sedang berurusan dengan Tuhan. Kita sedang beribadah, sedang mempersembahkan sesuatu dengan ya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi waktu bisnis, itu beda lagi. Itu urusan dengan dunia. Saya harus kayak orang dunia. Yang lain tipu ya saya juga harus tipu. Yang lain sikut sana sikut sini ya saya harus ikutan. Yang lain berbohong ya saya harus berbohong. Kenapa? Karena ini dunia bisnis. Dunia bisnis beda dengan dunia kerohanian. Ini berbahaya sekali, saudara. Pandangan ini membuat kita tidak bisa menjadi pelaku kebenaran kerajaan Allah. Nah ini justru yang ditanamkan di banyak ya pikiran orang-orang atau jemaat. Padahal ini adalah sesuatu hal yang bisa menyesatkan kita, yang membuat kita punya standar ganda. Ya, di gereja beda, di luar gereja beda. Nah sekarang mari kita lihat, apakah Tuhan menganggap bahwa pekerjaan kita itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan Dia? Apakah pekerjaan itu bersifat sekuler? Apakah bisnis kita itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan? Mari kita lihat, saudara. Ini saya akan jelaskan lebih dalam. Kejadian 3 ayat 15, ya. Kita akan melihat ayat yang sangat menarik sekali, saudara. Kita baca, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan waktu menciptakan manusia, Dia ciptakan juga Taman Eden, dan kemudian Allah menaruh manusia, ditempatkannya di Taman Eden untuk ngapain? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ada tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk mengusahakan. Bahasa sekarang tuh memanage, mengelola Taman Eden yang ada, yang sudah bagus. Ayo kamu kelola, kamu pelihara, kamu rawat, ya kamu usahakan. Yang sangat menarik, kata mengusahakan itu menggunakan kata abad. Ya, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata abad. Saya cantumkan nomor dictionary Strong. Jadi kamus Strong, kamus Alkitab itu nomor 05647. Saudara boleh cek. Supaya saudara tahu bahwa yang saya katakan ini saya tidak sembarangan, tapi saya ambil dari kamus Alkitab Strong Dictionary. Ya, nomor 5647. Kata mengusahakan memakai kata abad. Kata abad ini adalah akar kata dari kata ibadah, saudara. Jadi mengusahakan menggunakan kata abad. Kata abad itu adalah dasar kata dari kata ibadah. Nah, menarik ini. Jadi mengusahakan, memanage, bekerja ternyata ada hubungan dengan ibadah, bahkan akar kata dari ibadah. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 15 ya, lebih dalam lagi. Kejadian 3:15 kata mengusahakan menggunakan kata abad, ya nomor Strong tadi.
05647 ya, akar kata dari kata ibadah. Nah, kata ibadah sendiri digunakan pertama kali di dalam kitab Keluaran 12 ayat 25. Kita bandingkan di sini. Dikatakan begini, perkataan Tuhan kepada Musa, "Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini." Nah, ini pertama kali kata ibadah disampaikan di dalam Keluaran 12 ayat 25. Maka kamu harus pelihara ibadah ini. Kata ibadah di Keluaran 12 ayat 25 menggunakan kata abodah. Ya, beda dikit sama ibadah ya. Kalau kita bahasa Indonesia ibadah, dia pakai bahasa aslinya abodah. Nah, saudara perhatikan dalam bahasa Ibraninya, lihat saudara di bagian atas dan yang paling bawah tulisan huruf Ibraninya. Hanya beda satu huruf, kata abad dan abodah. Artinya memang benar-benar kata abad itu adalah akar kata dari kata ibadah. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ternyata kata mengusahakan, mengelola, memelihara itu ya bekerja ya. Saya kasih secara garis besar saja. Kata mengusahakan, ya, memanage atau bekerja ternyata menggunakan kata yang sama dengan kata ibadah. Nah, saudara mulai nangkap ya. Mari kita akan cermati kata ibadah menurut kamus supaya saudara lebih jelas. Kata abad, kalau saudara cek di kamus Strong tadi, maka ada list beberapa arti. Saya akan bacakan. Kata abad atau mengelola tadi memiliki beberapa arti dalam list ini. Saya akan bacakan. Kata mengelola atau abad yang merupakan akar kata dari ibadah. Artinya adalah satu, untuk bekerja atau melayani. Dua, bekerja, to labor, work, do work. Jadi bekerja. Ya. Ketiga, bekerja untuk orang lain. Melayani orang lain dengan bekerja. Kemudian melayani dalam kurung Tuhan. Termasuk ya, mengelola itu, bekerja itu ternyata termasuk dalam melayani Tuhan. Kemudian melayani dengan pelayanan Lewi. Nah, ini tadi saya bilang yang orang-orang pikir itu hanya full time. Ya. Kemudian menggarap tanah, ternyata pakai kata abad juga, saudara. Menggarap tanah, bertani, berkebun, ladang, itu ternyata menggunakan kata abad atau ibadah. Yang terakhir, menjadikan diri sendiri sebagai pelayan. Jadi hamba, jadi pelayan buat orang lain. Itu adalah abad atau ibadah. Itu abad, itu akar kata dari ibadah. Nah, kita sekarang bandingkan dengan abodah. Ya, beda satu huruf. Ternyata hampir sama, sudah dikatakan di situ, bekerja, tenaga kerja, pelayanan atau labor, service. Tenaga kerja, pelayan atau budak. Kemudian bekerja, pelayanan, tawanan atau subjek, pelayanan yang dari Tuhan. Jadi saudara bisa mix di situ, artinya sama sekali tidak bertentangan. Kata mengelola dan ibadah ternyata mengandung satu arti kalau di dalam Alkitab. Menarik ya. Jadi kita simpulkan bahwa ibadah itu kalau menurut Tuhan ya, ibadah itu sama dengan bekerja. Bekerja itu sama dengan ibadah. Jadi pekerjaanmu adalah ibadahmu. Tuhan gak pernah bedakan antara ibadah dengan pekerjaan kita. Tuhan gak pernah bedakan antara pelayanan di gereja dengan profesi kita di dunia. Itu jadi satu. Karena apa? Karena ibadah dan bekerja itu sama, menggunakan kata yang sama. Dengan kata lain, pekerjaanmu adalah ibadahmu. Ibadahmu adalah pekerjaanmu. Karena itu ayat dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24 jadi jelas sekali, saudara. Dibilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, termasuk kamu cuci piring, kamu bekerja di kantor, kamu bekerja di ladang, kamu bekerja di toko, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini nggak ada hubungan seolah-olah
ayat ini untuk pelayanan di gereja. Bukan, ini apapun juga yang kamu perbuat dalam semua profesi dan bidang kerjamu. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kenapa? Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Artinya waktu kamu bekerja dalam profesi apapun, Tuhan kita yang utama dan nomor satu adalah Tuhan. Kita sedang bekerja untuk Dia. Walaupun tentu ada majikan di atas kita. Tapi ingat, kamu sedang bekerja untuk Tuhan. Karena apa? Pekerjaanmu adalah ibadahmu. Wah, ini pandangan Tuhan ternyata beda dengan kita, saudara. Nah, dari sini kita bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam pekerjaan kita. Ingatlah bahwa kita adalah semua hamba Tuhan. Karena kita dibilang Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Berarti semua kita hamba Tuhan. Sekalipun profesi kita bukan full timer di gereja. Bukan pendeta. Ya, bukan pengerja full timer dan sebagainya. Semua kita adalah hamba Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita membuat pekerjaan kita ini menjadi sebuah pekerjaan dalam kerajaan Allah? Nah, ini yang menarik aplikatif, ya, aplikasinya. Yang pertama, saudara, kita sedang bekerja dalam kerajaan Allah jika ya kita dalam pekerjaan kita itu menjadi berkat. Yang pertama adalah dengan kita membuka usaha, kita sedang membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Artinya dengan usaha yang kita kerjakan, kita perlu pegawai, karyawan, ya kan, asisten dan sebagainya. Berarti kita sedang membuka lapangan kerja. Kalau pegawai kita ada 10, berarti saudara sedang memberi makan, sedang memberi kehidupan kepada 10 keluarga. Karena 10 orang ini menjadi sandaran, menjadi tulang punggung keluarga. Jadi bersyukur kalau saudara punya pegawai banyak, saudara sedang menghidupi sebanyak itu keluarga. Kalau ada 10 pekerja di tokomu, berarti engkau sedang menghidupi 10 keluarga. Engkau jadi berkat. Engkau jadi orang yang menyalurkan berkat kepada mereka. Wah, luar biasa. Jadi berbahagialah dengan orang-orang yang bekerja dengan saudara. Karena saudara sedang dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Yang kedua, saudara, kita bekerja dalam kerajaan Allah artinya menjadi teladan kebenaran di dalam pekerjaan. Dengan bekerja, dengan kita ada dalam satu profesi, kita melakukan segala sesuatu dilihat orang. Disitulah kita menjadi terang dan garam yang seperti Tuhan Yesus katakan, kamulah terang, kamulah garam. Di mana? Di tempat engkau bekerja, saudara, karena engkau kerjakan tiap hari. Kebanyakan orang berpikir, saya jadi terang, jadi garam di gereja. Lah ngapain jadi terang dan garam di gereja? Semuanya terang dan garam, kumpul jadi satu. Jadi gudang garam, saudara. Nggak ada gunanya kalau semua orang benar kumpul di gereja dan nggak jadi berkat di luar. Nggak ada gunanya. Terang kumpul sama terang, apa artinya? Justru terang itu harus bercahaya di tengah kegelapan. Amin, saudara. Bukan di dalam gereja jadi terang. Kenapa? Karena semua udah terang. Kita melihat bahwa di dalam dunia kerja, wah, saya harus jadi terang supaya orang-orang bisa diberkati lewat kebenaran yang saya lakukan. Saya menggarami mereka dengan sikap-sikap nilai-nilai teladan yang harus saya bagikan lewat kehidupan saya di tengah dunia kerja saya. Itulah yang disebut terang dan garam dunia, bukan terang dan garam gereja, saudara. Jadi di mana kita melayani? Di tempat kerjamu sebagai terang dan garam dengan menjadi teladan. Ya, dalam bekerja dalam kerajaan Allah, kita bisa menerapkan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah atau firman Tuhan. Ya, contohnya kasih. Kita bisa menunjukkan, kok beda ya. Ini kamu kok punya kasih buat yang lain. Di kelompok pekerja kamu sering dibully, sering dihina, sering direndahkan, sering disakiti. Kok kamu tetap mengasihi? Nah, itu kita sedang menerapkan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah.
dengan menerapkan kasih. Oh, kok kamu jujur ya? Sementara banyak yang nggak jujur, berusaha mencari keuntungan sendiri. Kamu jujur. Nah, itu nilai yang membuat orang melihat bahwa ternyata menjadi anak Tuhan, ya, dengan kejujuran yang kita praktekkan, saudara, orang akan tertarik. Wah, beda nih orang. Yang lain pada korupsi, yang ini jujur. Kok bisa ya? Ya, karena kita anak Allah, kita sedang menerapkan kejujuran di dalam pekerjaan kita. Bukan ikut-ikutan korupsi. Bukan ikut-ikutan cari untung dengan tipu-tipu sana, tipu sini, saudara. Kemudian apalagi ada kerendahan hati, menghormati yang lain, mau melayani yang lain. Ada integritas, saudara. Ya, melakukan pekerjaan dengan integritas, mempertahankan harga diri sebagai orang benar, ya, tidak merendahkan dirinya hanya untuk keuntungan, menghalalkan segala cara dan sebagainya. Kemudian juga ada excellent spirit, melakukan segala-galanya dengan upaya untuk melakukan yang terbaik, sementara yang lain digaji cuma segini, ngapain kerja sungguh-sungguh? Kalau perlu ya kita pura-pura aja padahal nggak kerja, saudara. Nah, banyak orang melakukan itu karena dia hanya mencari keuntungan. Tapi orang yang memiliki excellent spirit seperti Yusuf, walaupun dia sebagai budak, dia kerjakan yang terbaik. Walaupun nggak dapat apa-apa. Namanya budak, dia cuma diberi makan, nggak dikasih gaji. Tapi dia do the best, karena dia tahu dia kualitas seorang anggota kerajaan Allah. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai kebenaran ini, engkau akan bercahaya di tengah tempat kerja saudara. Kita menjadi berkat. Kita menjadi daya tarik untuk orang di sekitar kita. Dan kemudian saudara, yang keempat, membagikan hidup untuk memajukan orang-orang yang bekerja pada kita. Ya, contohnya di 1 Samuel 22 ayat 2. Kalau ada orang bekerja sama kita, saudara, kita tidak sedang menguras tenaga mereka, waktu mereka. Kita tidak sedang menguras kreativitas mereka. Kita jadikan objek gitu. Bukan. Supaya kita untung, mereka kita peras. Bukan, saudara. Yang benar adalah kita berusaha memajukan, menambah nilai orang-orang yang bekerja pada kita supaya mereka mencapai potensi yang terbaik. Mencapai hasil yang terbaik. Contohnya adalah waktu Daud melarikan diri di Gua Adulam. Itu ada di dalam 1 Samuel 22 ayat 2. Maka datanglah orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang punya masalah, orang yang dikejar-kejar hutang, orang-orang yang sedang dalam pergumulan berat. Mereka kumpul sama Daud, orang-orang bermasalah ini. Dan Daud membina mereka, membapai mereka, memberi mereka harapan, impian, memberikan mereka teladan, kemudian untuk mengasihi Tuhan. Untuk mencapai potensi yang terbaik, akhirnya mereka menjadi pahlawan-pahlawan Daud yang tidak terkalahkan. Ada 600 orang yang ikut Daud, semuanya pahlawan yang luar biasa. Yang dicatat Alkitab sangat hebat, ya, benar-benar luar biasa. Padahal orang-orang dalam tanda kutip tadinya orang-orang bejat. Setelah ikut Daud, mereka jadi kepala-kepala pasukan, ya, menjadi jenderal-jenderal besar. Satu orang bisa mengalahkan 300, ada yang satu orang bisa mengalahkan 600 orang. Pokoknya jadi orang-orang terhebat pada masanya. Kenapa? Karena Daud berusaha memajukan orang-orang yang bekerja padanya, orang-orang yang ikut padanya, supaya mencapai potensi yang terbaik, menjadi orang mencapai cita-cita mereka. Bukan cuma dihabisi sumber dayanya, diperas tenaganya, bukan. Tapi diusahakan bagaimana supaya mereka hidupnya jadi lebih maju, jadi lebih hebat, jadi lebih luar biasa. Kita bagikan hidup kita untuk memotivasi mereka, ya, untuk memajukan mereka, memberi nilai-nilai dan sebagainya, saudara. Ya, melatih dan sebagainya. Kalau bisa mereka lebih hebat dari kita. Ya, itu yang dilakukan oleh Daud, saudara. Yang kelima, memberikan hasil yang terbaik bagi majikan di mana kita bekerja. Kalau kita karyawan, kita bukan sedang numpang hidup gitu. Ya, sekedar untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kita sedang
memberikan hasil yang terbaik untuk majikan di mana kita bekerja. Kejadian 47 ayat 14, saudara bisa baca itu bagaimana Yusuf waktu itu mendapat hikmat dari Tuhan untuk mengumpulkan hasil terbaik dari Mesir, ya, ditaruh di seluruh lumbung-lumbung yang dia sediakan. Karena akan datang masa kelaparan. Dan ketahuilah akhirnya benar-benar seluruh dunia waktu itu sedang dilanda kelaparan. Akhirnya mereka semua membeli gandum dari Yusuf. Nah, saudara baca di ayat itu. Semua hasil pembelian itu, hasil keuntungan itu, dia bawa semua ke istana Firaun. Jadi dia menghasilkan yang terbaik untuk majikannya. Saudara bisa lihat. Dan tentunya dia pasti diberkati luar biasa dengan kerja yang terbaik itu, saudara. Kebanyakan orang hanya mementingkan diri sendiri. Ya, kalau bos masa bodoh, yang penting buat saya. Saudara, dimanapun kita bekerja, kita memberikan hasil yang terbaik bagi majikan kita. Karena ketika Tuhan percayakan, ya, harta orang lain kepada kita, Tuhan sedang melihat. Kalau kita bisa dipercaya perkara kecil, dia akan percayakan hal yang lebih besar, saudara. Yang berikutnya, saudara, dalam kita berbisnis, berusaha, kita harus ingat kita sedang bekerja dalam kerajaan Allah. Jadi produk yang kita jual atau kita hasilkan harus menambah nilai atau keuntungan bagi orang yang menggunakannya. Nah, ini penting sekali. Saya seringkali dapati ini nggak diterapkan dalam kehidupan banyak orang. Jual pakaian asal-asalan, jahitannya kacau, ya kan, bolong, ada yang kancingnya hilang dan tidak terpasang dengan baik. Yang penting dijual, yang penting saya dapat uang. Orang pakai kecewa, saudara. Loh kok miring, loh kok jahitannya nggak benar. Dan saudara pikir, itu urusanmu, kamu sudah bayar, yang penting saya dapat uang. Nah, ada juga yang bikin kosmetik, pakai itu dengan kimia yang ternyata berbahaya, setelah pakai kulit jadi rusak. Saudara pikir masa bodoh, yang penting saya dapat untung. Saudara, itu sangat jahat. Itu sangat membahayakan. Harusnya hasil kerja kita atau hasil barang yang kita jual itu harus menambah keuntungan buat orang lain. Orang pakai itu kok jadi lebih cakep, lebih bagus kulitnya. Ya kan, pakai baju itu kok jadi lebih rapi, lebih indah. Makan produk yang kita hasilkan, baik itu snack mungkin, atau juga makanan ya kuliner seperti itu. Saudara, buat yang terbaik. Jadi orang makan, waduh, enak ini. Terus bahan-bahannya ini nggak berbahaya. Nggak dicampur kimia-kimia, pengawet sebagainya, yang membuat orang makan jadi penyakit, ya, jadi sakit. Yang penting untung, masa bodoh, dia sakit mau mati terserah. Saudara, ingat saudara sedang bekerja dalam kerajaan Allah. Apapun yang saudara hasilkan dalam pekerjaanmu harusnya memberi keuntungan bagi orang lain. Ini panggilan buat kita, saudara. Karena ini ibadah kita. Kalau saudara sedang merugikan orang lain, berarti ibadahmu buruk sekali. Jadi kalau kita memberi keuntungan lewat apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan, produk yang kita buat, membuat hidup orang lebih baik, ibadahmu itu bagus, ibadahmu itu berkenan. Yang terakhir, saudara, kita menyisihkan keuntungan dari usaha, ya, hasil usaha atau pekerjaan kita untuk membantu pekerjaan Tuhan dan membantu sesama yang membutuhkan. Jadi ketika kita mendapat keuntungan bukan di keep, ya, seperti bendungan gitu. Pokoknya yang penting buat saya. Justru kita dipakai Tuhan jadi bendahara untuk memajukan kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan, dan juga membantu sesama yang kekurangan. Kita jadi berkat yang besar. Ketika Tuhan melihat itu, dia akan berkata, well done, ibadahmu lewat pekerjaanmu begitu baik. Jangan cuma di gereja baiknya, jangan cuma kudusnya di gereja saja, jangan benarnya cuma di gereja saja, tapi dalam segala profesi kita, dalam pekerjaan kita jadi berkat buat Tuhan, buat sesama, karena kita sedang bekerja dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menginspirasi kita dan membuat kita berubah dalam pekerjaan dan usaha bisnis atau apapun profesi yang Tuhan percayakan.
Mari kita berdoa dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini menyadarkan kami bahwa ibadah kami bukan cuma di gereja, tetapi ibadah kami adalah pekerjaan kami. Pekerjaan kami adalah ibadah kami. Karena kami lakukan semua itu untuk Tuhan. Karena itu ubah cara berpikir kami, Tuhan. Bahwa kami mengabdi kepadamu bukan dengan menjadi full-timer. Tapi apapun profesi yang Tuhan percayakan pada kami, itulah ladang ibadah kami. Kami give the best, kami lakukan yang terbaik buat Tuhan dan buat sesama. Sehingga memberi nilai, memberi manfaat yang besar dan nama Tuhan dimuliakan lewat apa yang kami lakukan. Kami menjadi terang dan garam yang berguna dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami sangat bersyukur buat pengorbananmu yang sempurna, yang menyelesaikan segala hal yang tidak mungkin kami lakukan. Pengorbananmu di kayu salib telah menebus dosa kami, telah menghapus segala noda kami, telah menaruh kami di posisi yang benar di hadapanmu, dikuduskan, dilayakkan, karena Engkau telah mati buat kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan makan roti ini. Terima kasih buat tubuhmu yang terpecah-pecah bagi kami, pengorbananmu untuk supaya kami menjadi satu dengan Engkau, sehingga kami dikuduskan, dimuliakan, dibenarkan. Dalam nama Yesus kami makan. Mari kita angkat anggur kita. Kita berdoa, terima kasih buat darahmu yang tercurah di kayu salib, pengorbananmu yang tiada terkira. Biar darah ini menghapus dosa kami. Darah ini menghancurkan pekerjaan iblis. Darah ini membuat hidup kami menjadi baru. Terima kasih, bukti kasih-Mu adalah pengorbananmu di kayu salib. Dan kami terima itu dengan ucapan syukur dengan penuh iman. Terima kasih Tuhan. Kami minum anggur ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terima segala berkat yang tercurah lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami terima keselamatan. Kami terima perubahan-perubahan yang dahsyat yang dari Allah. Kami terima pengudusan-Mu, kami terima segala kemuliaan yang Kau berikan lewat pengorbanan. Kami terima segala berkat, segala mujizat yang Kau lakukan di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara-saudara. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekalian, mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya dan mengasihi Tuhan, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.